Oke, baik, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita? Siap. Baik, terima kasih. Coba kita lihat dulu gerakannya ya. Bajunya dan sininya yang rapi ya. Yang enak kelihatannya biar makin cantik sama ganteng. Iya. Nah, oke baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita sebagai seorang Kristen, ya, sebagai orang beragama, baiknya kita alami dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Doa kita pada saat ini saya mintakan kesediaannya dari anak kami Suryadi Simamora untuk memimpin doa kita. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena pada pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dalam kelas kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan dapat memberikan kami kepintaran untuk dapat kami mengerti dari pembelajaran yang Bapak berikan. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi muda, maka ada baiknya kita awali juga pertemuan kita hari ini dengan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Maka untuk itu saya minta kepada anak kami Yola untuk memimpin kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nanti kita semangat anak-anaknya. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, baik, terima kasih kepada anak kami Yola yang sudah memimpin membawakan lagu wajib nasional. Maka sekarang sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Bapak mengakusi dulu ya nak. Iya Pak. Dengarkan absensinya baik-baik. Arif Setiawan ada. Pak. Oke. Doharma Heriana Bunda. Pak. Dia Roma itu Sialo. Pak. Febiola Purba. Hadir Pak. Rizka Sigalindi. Hadir Pak. Idarwin Mandul. Hadir Pak. Leoning Sedingo. Mikael Jotperi Simanula. Hadir Pak. Saul Mauli Paskarya Simanula. Suryadi Simamora. Hadir Pak. Ucok Waru. Hadir Pak. Fiona Margu. Hadir Pak. Vincentius Pendrova. Hadir Pak. Bulan
Sulani Gira. Hadir Pak. Oke. Yemi Sibarani. Hadir Pak. Iya. Hadir semua kakak kelas? Oke, baik, terima kasih. Ya, di pertemuan kita terakhir minggu yang lalu, apakah masih ada yang ingat apa yang kita pelajari di minggu yang lalu? Masih Pak. Kita belajar tentang apa minggu yang lalu? Tentang pelanggaran hak asasi manusia Pak. Ya, tentang pelanggaran hak asasi manusia, tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, dan juga contoh pelanggarannya. Iya. Dan di minggu yang lalu kita sudah berbagi kelompok. Ya, berbagi kelompok. Dan nanti akan kita lakukan presentasi kerja kelompok yang sudah kita laksanakan di minggu yang sudah kita bentuk di minggu yang lalu. Ya. Maka untuk itu sebelumnya mari kita lihat dulu ya apa yang menjadi topik materi kita hari ini. Ya, untuk materi pelanggaran hak asasi manusia, ya kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyajikan hasil kerja pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti bila nanti yang akan kita laksanakan hari ini di pertemuan kita kali ini, ya mampu menyajikan hasil pelanggaran yang sudah kita identifikasi selama 1 minggu ini. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menguraikan pengertian pelanggaran hak asasi manusia, menguraikan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia, menguraikan penyebab pelanggaran hak asasi manusia, menganalisis contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia, mengkomunikasikan hasil kerja pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya menyimpulkan hasil kerja tentang penyebab masalah hingga menentukan solusi dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Nanti nomor 4 dan poin 5 ini kita akan buktikan di waktu kita presentasi apakah pembelajaran kita sebelumnya berhasil ataupun dapat kita cermati dengan baik. Ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya yang satu, pertama peserta didik mampu menganalisis pengertian pelanggaran HAM dengan baik dan benar. Dua, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis pelanggaran HAM dengan baik dan kritis. Tiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran HAM dengan tepat. Keempat, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM dengan secara kritis. Yang kelima, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil kerja tentang pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tujuan terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan hasil kerja tentang penyebab masalah hingga menentukan solusi dari kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Oke, kalau ini tadi apa itu HAM itu yang lalu kita belajar ya. Oke, baik. Sesuai dengan kesepakatan kita minggu yang lalu, maka untuk
kita atau pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke dalam belajar kelompok. Karena minggu yang lalu kita sudah menentukan kelompoknya, maka saat ini Bapak mintakan agar masing-masing kelompok membuat tempatnya masing-masing. Ayo kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Ayo kelompok sekarang, ayo. Jangan kursinya di bawah mejanya, jangan biar bisa nanti. Sudah siap anakku? Sudah bisa? Sudah? Bagaimana? Apakah kita langsung menampilkan hasil presentasinya? Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi. Ya, coba dipahami lagi kembali. Ya, nanti berikan presentasi. Hasil presentasinya lebih baik dan bisa bertanggung jawabkan. Ya, gimana kelompok 2? Ada masalah? Lagi ya, 2 menit lagi. Silakan ya, kerjasamanya saling bertanya. Kalau ada yang kurang memahami satu dengan yang lain, ya saling bertanya. Koordinatornya juga bisa memberikan penjelasan apabila teman-temannya masih ada yang kurang memahami dari apa yang sudah kalian kerjakan sebelumnya secara bersama-sama.
Bagaimana kelompok 3? Sudah aman? Sudah bisa? Ya, karena juga selama beberapa hari ini kalian sudah membahas bersama-sama, maka untuk presentasi kita yang pertama, Bapak mintakan kelompok 1 agar bersedia untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kami mintalah ke depan kelompok 1 bahwa dibagi dulu materinya kepada bahan presentasi kita. Sudah selesai? Sudah? Oke, silakan untuk kelompok 1 untuk memulai presentasi ini. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Guru kita Bapak Elsiado, yang kami hormati teman-teman sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hasil diskusi kelompok kami ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Guru kepada kami. Dan perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri yang bernama Mikael Simanullah. Beserta teman saya. Saya Febiola Purwa. Saya Asyikar Sumayang. Saya Lansa Hidea. Saya Tasmania Selini. Baiklah, sekarang kami akan langsung menampilkan sebuah video kasus pelanggaran HAM sebagai bahan presentasi kami, dan kami minta teman-teman semua untuk memperhatikannya dengan baik karena dari sinilah bahan kami. Dan dengan segala hormat kami minta bantuan kepada Bapak Guru untuk menampilkannya. Sahabat Kompas.com, Komnas HAM mengumumkan sejumlah temuan baru dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif terbit rencana permanen. Sebelumnya, diketahui KPK telah menetapkan terbit sebagai tersangka terkait suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di tahun anggaran 2020 sampai 2022. Tidak sampai di situ, setelah terjadi operasi tangkap tangan KPK, terungkap bahwa terbit diduga melakukan tindak perbudakan terhadap puluhan manusia. Berikut rangkuman dari Kompas.com terkait dengan praktik kerja paksa serupa perbudakan dilengkap. Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam menyampaikan, para penghuni kerangkeng mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Ketua Migran Care Anis Hidayat menemukan 2 sel di dalam rumah terbit yang diduga digunakan untuk memenjarakan 40 orang. Mereka bekerja di kebun sawit milik terbit selama 10 jam dalam sehari. Para pekerja hanya diberi makan 2 kali sehari secara tak layak dan tidak diberi gaji. Menurut Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam, pembangunan kerangkeng tersebut bukan bagian dari penguatan keterampilan dan pembekalan para penghuninya. Jika penghuni kerangkeng tidak bekerja atau malas bekerja, akan mendapatkan sanksi. Sebelumnya, pada 2 Maret 2022, Komnas HAM menyampaikan beberapa temuan mengenai penambahan jumlah korban meninggal yang sebelumnya dinyatakan hanya 3 orang bertambah menjadi 6 orang. Komnas HAM menyatakan terjadi kekerasan dan penyiksaan hingga lebam dan luka pada penghuni penjara manusia tersebut. Diduga pelaku penyiksaan ada 19 orang yang terdiri dari anggota Ormas, TNI Polri hingga anggota keluarga terbit.
Itu materi mereka ya, itu materi mereka. Tadi mereka kalau tulis semua presentasi itu, artinya mereka lupa memberikannya. Oke, dari hasil video tadi yang kami tampilkan, nah kami akan sedikit menjelaskan tentang video tersebut. Nah, yang pertama, deskripsi singkat kasus pelanggaran HAM tersebut. Para penghuni kerangkeng mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Kekerasan dan penyiksaan pada penghuni penjara manusia itu, jika ada orang dalam kerangkeng yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya, akan mendapatkan pukulan serta perlakuan kejam lainnya. Nah, yang kedua, penyebab dari kasus pelanggaran HAM tersebut ialah yang pertama, terjadinya kerja paksa bagi para penghuni sel. Yang kedua, terjadinya penganiayaan bagi para penghuni kerangkeng tersebut. Yang ketiga, terjadinya perbudakan. Yang ketiga, jenis kasus pelanggaran HAM tersebut ialah dari pengamatan kami bahwa jenis kasus pelanggaran HAM ini termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat. Yang keempat, akibat dari kasus pelanggaran HAM tersebut ialah ada beberapa akibat yang timbul dari kasus tersebut, diantaranya penyiksaan terhadap mereka yang ada di dalam sel tersebut. Korban tidak lagi memiliki kebebasan dalam hidupnya. Ada korban yang meninggal dunia, terjadinya perbudakan. Yang kelima, solusi atau kasus pelanggaran HAM tersebut ialah, menurut kami solusi yang tepat dalam kasus ini yaitu kalau mau membantu orang lain haruslah bekerja dengan tulus. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain seperti manusia, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Jangan terlalu takut untuk mengatakan kebenaran. Yang keenam, saran kami agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM supaya di kemudian hari ialah kalau ada keluarga kita yang membutuhkan perobatan, maka berobatlah ke tempat yang sebenarnya. Jangan karena ada ekonomi kita menghalalkan segala cara. Marilah kita saling membantu agar kehidupan di antara kita lebih baik dan saling menghargai. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil diskusi kami yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Dan apabila ada yang mau bertanya maupun memberikan masukan, kami persilakan dengan baik. Sambil duduk aja kalian ya. Nanti dijamin yang berdiri dulu jalan ya. Baik, silakan. Kesempatan sudah dibuka teman-temannya. Sesi pertamanya sudah dibuka untuk bertanya dari apa yang sudah tadi mereka tampilkan videonya, apa tadi yang sudah mereka sampaikan, bacakan ya, hasil daripada diskusi mereka. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti, ada yang mengganjal, untuk sesi pertama berapa pertanyaan, koordinator? 2, Pak. Oke, 2 pertanyaannya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Sama mereka, kita jawab sama Bapak nanti. Baik, saya mau bertanya dari kelompok kedua. Saya mau bertanya, mengapa ada orang yang sangat tega melakukan hal seperti dalam video itu? Kepada saudara kami kami ulangi. Mengapa ada orang yang sangat tega melakukan hal seperti dalam video itu? Mengapa ada orang yang sangat tega melakukan seperti hal dalam video itu? Oke, dah. Oke, lanjut, ada lagi. Saya mau bertanya, menurut kalian, apakah hukuman yang pantas bagi para pelaku pelanggaran HAM dalam video itu? Ya, baik. Ditutup dulu. Sesi pertama kami tutup, kira-kira begitulah. Baik, pertanyaan untuk sesi pertama kami tutup ya. Jangan terlalu
menjawab pertanyaan. Oke, mengapa ada orang yang sangat tega melakukan hal seperti dalam video itu? Jawabannya, menurut kami, seseorang tega melakukan penyiksaan bahwa sampai ke pembunuhan terhadap hidup orang lain karena faktor ekonomi sehingga dia mau dibayar untuk melakukan apapun. Selain itu dikarenakan karena egoisnya, keserakahannya, kesombongannya yang selalu menganggap orang lain itu kecil dibandingkan hidupnya. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jerome Pusiano. Menurut kalian, apakah hukuman yang pantas bagi para pelaku pelanggaran HAM dalam video itu? Saya akan menjawab, menurut kami, pelaku pelanggaran HAM dalam video itu sudah sangat pantas dijatuhi hukuman yang sangat berat, agar kemudian hari tidak ada lagi kejadian seperti ini. Apakah Anda puas? Puas. Baik, moderator, sesi kedua kami buka kembali. Kalau masih ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, kepada saudara-saudari. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan, apa alasan kalian mengatakan kasus ini termasuk jenis pelanggaran HAM berat? Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, maka sesi kedua kami tutup dan kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Suryani Simamora. Baik, tidak ada lagi yang kemudian mau bertanya. Kalau tidak ada lagi, silakan jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suryani Simamora. Apa alasan kalian mengatakan kasus ini termasuk jenis pelanggaran HAM berat? Yaitu karena dalam kasus ini kehidupan korbannya sudah dibatasi, dipaksa bekerja namun tidak diberikan upah. Hal ini sudah masuk dalam kategori perbudakan, di mana sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa ada salah satu contoh pelanggaran HAM berat adalah adanya perbudakan. Apakah saudari Suryani Simamora puas? Baik, kami sesi ketiga kami buka kembali. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Apakah ada? Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, maka sesi ketiga kami tutup dan kami minta tanggapan dan arahan dari Bapak Guru. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Beli dulu, kita mari kita berikan apresiasi yang besar. Kalau kita lihat, kalau Bapak perhatikan tadi, hasil presentasinya, hasil diskusinya sudah sangat bagus, ya. Dimana juga tadi dari setiap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-temannya bisa juga dijawab dengan baik, ya, dan yang menjawab juga bisa menerima jawaban, dan yang bertanya juga dapat menerima jawaban itu juga dengan baik. Namun kalau kita perhatikan tadi, dalam hal kasus pelanggaran HAM dibalik kerangka manusia, ya, Bupati Langkat itu tadi kan lakukan, ya. Di sana dikatakan bahwasanya ada manusia, ya, yang berada di dalam jeruji besi, ya, diperlakukan tidak manusiawi oleh Bupati Langkat yang menurut berita itu, ya, bernama Terbit Rencana Perangin-Angin, ya kan? Dimana yang awalnya itu diberikan sama kepada beliau oleh keluarga, terkadang dia karena kecanduan narkoba. Jadi dalam hal itu sebenarnya keinginan keluarga memberikan kepada mereka itu adalah untuk rehabilitasi.
dan pada dasarnya itu dilaksanakan oleh beliau di awalnya adalah murni kemanusiaan, ya, menerima orang yang kecanduan narkoba agar direhabilitasi, ya, bahwa orang yang bandel-bandel, mudah-mudahan daun kalau kalian kan iya kan, iya, yang bandel-bandel itu yang sering bikin keonaran, sering bikin onar, tapi bukan yang gila. Kalau yang gila nggak mungkin di karantina, pastinya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Tapi ini orang yang waras tapi sering bikin onar, bikin keributan di lingkungannya. Inilah, jadi sudah capek keluarganya membentuk atau membina, tapi tetap juga nggak bisa. Lalu diserahkanlah kepada beliau untuk di sana direhabilitasi dulu jiwanya biar bisa pulih dengan baik seperti manusia yang normal. Karena terkadang itu juga faktor ekonomi keluarga juga menjadi penentu. Mereka ingin mau memberikan ke tempat yang lain, ya, sama tadi seperti rehabilitasi kita narkoba, tapi ekonomi keluarga tidak sanggup, tidak mendukung. Makanya diberikan laksa. Tapi dalam prosesnya bukanlah seperti yang di awalnya. Di mana tadi dikatakan di sana mereka disuruh kerja paksa. Iya, selama 10 jam. Ya kan? Saya suruh 10 jam. Diberikan makan cuma 2 kali. Padahal normalnya 3 kali sehari. Ini cuma 2 kali. Dari situ pun sudah sedikit tidak ada kemanusiaan. Di balik kerja paksa mereka tidak diubah. Jadi kita paham, seorang yang terpaksa bekerja tapi tidak kita berikan upah yang layak kepada dia, maka itu layak disebut sebagai perbudakan. Perbudakan kan? Itulah makanya dikategorikan tadi masuklah kategori. Kelompok 1 sudah menyampaikan beberapa solusi, beberapa komitmen menurut mereka untuk menghindari hal-hal yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Masih ingat tadi? Coba saya bacakan lagi. Ya, solusi dari silakan siapa dari. Kalau membantu orang lain haruslah dikerjakan dengan tulus. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Jangan terlalu takut untuk mengatakan kebenaran. Iya, itu tadi ya. Kalau mau membantu orang lain, bantulah dengan tulus. Jangan kita mengambil kesempatan dalam kesempatan atau termasuk kategori ajas manfaat, ya, jangan. Tapi betul-betul kita bantu, kita berikan, kita sama seperti di pertemuan kita sebelumnya Pak pernah sampaikan, kita harus memanusiakan supaya menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, itu saja tanggal yang bisa saya sampaikan ya, untuk kelompok 1 dari hasil presentasinya. Semoga ke depannya ya kalian itu bisa lebih giat lagi untuk mendiskusikan setiap masalah-masalah yang ada agar kita bisa menghindari pelanggaran-pelanggaran itu. Demikian, terima kasih. Silakan ditutup Pak. Demikianlah hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan kepada Bapak Esyalo, kami sebagai guru pendamping kami mengucapkan banyak terima kasih, dan akhir kata kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2 ya. Ayo. Kelompok 2, ayo bawa bukunya, yuk.
Sudah dapat semua karena bahan presentasinya? Sudah Pak. Oke. Baik. Silakan untuk kelompok 2 akan memulai presentasinya. Selamat pagi bagi teman-teman semua. Pagi. Yang semangat. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Guru kita Bapak Ersyalowo. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Terima kasih kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hasil diskusi kelompok kami seperti yang ditugaskan oleh Bapak Guru kita Bapak Ersyalowo. Perkenalkan kami kelompok 2 yang saya sendiri yang bernama Surya Dismamora. Saya Fiona Marun. Saya Mona Bunda. Saya Demis Demono. Saya Baru. Baiklah, terima kasih. Sekarang kami akan langsung menampilkan sebuah video kasus pelanggaran HAM sebagai bahan prestasi kami dan kami minta teman-teman memperhatikan baik-baik karena di sini kami akan dari sinilah bahan kami dan dengan segala hormat kami minta bantuan Bapak Ersyalowo untuk menampilkannya. Oke. Baik. Sebentar ya. Video kasus pelanggaran HAM bahan prestasi kelompok kami yaitu yang berjudul pengeroyokan siswa SMP di Pontianak. Audrey, siswa SMP di Pontianak, dianiaya oleh sekelompok siswa SMA hingga mengakibatkan trauma psikis yang amat dalam. Selain luka lebam di seluruh tubuhnya, Audrey juga mengalami kekerasan pada organ intimnya. Semuanya hanya masalah saling komentar di media sosial. Audrey, pelajar SMP di Pontianak ini harus dirawat di rumah sakit setelah dianiaya 12 siswi SMA di 29 Maret lalu. Selain dukungan dari warganet, kasus Audrey juga mendapat perhatian dari artis Ivan Seventeen yang mengunjungi Audrey di rumah sakit. Kejadian bermula saat remaja putri 14 tahun itu dijemput oleh salah seorang pelaku yang meminta dipertemukan dengan kakak sepupu korban karena permasalahan di media sosial. Setelah bertemu, korban bersama saudara sepupunya dibawa ke lokasi sepi dan dianiaya oleh para pelaku. Meskipun mencoba kabur, namun korban berhasil dikejar pelaku. Korban kemudian memperlihatkan isi chat dari aplikasi pesan instan. Para pelaku yang gelap mata tidak mempedulikan penjelasan Audrey dan terus menganiaya korban. Pelaku kabur setelah melihat ada warga yang melintas. Akibat kejadian ini, korban dan kakak sepupunya menderita luka lebam di sekujur tubuh. Tak hanya itu, korban juga mengalami kekerasan pada organ intimnya dan mengalami trauma psikis berat. Untuk pemeriksaan dokternya bilang gimana? Saya belum tahu. Pak, ke depan Pak, untuk menghilangkan trauma psikis dari Audrey sendiri, pihak keluarga bagaimana Pak? Sebelum sampai ke situ, ya saya pengen kasusnya cepat selesai. Dari keluarga terus ke lari hukum ya? Iya, terus yakin ya sampai ke pengadilan dia selesai. Meskipun sempat ada upaya mediasi, namun pihak keluarga meminta ketiga pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Barat melakukan mediasi agar kasus ini tidak lanjut ke ranah hukum, mengingat pelaku yang masih di bawah umur. Kami menerima pengaduan pada Jumat tanggal 5 April pukul 1 siang, di mana korban didampingi oleh ibu korban langsung ke sini menyampaikan bahwa korban menerima kekerasan fisik yang akibatnya akhirnya terjadi kekerasan psikis. Si korban ditendang, dipukul, diseret sampai kepalanya dibenturkan di aspal. Terus ada pengakuan yang ini ada mengenai ke bagian vital dari korban. Sebenarnya yang targetnya ini adalah, karena kita dapatkan itu adalah kakak sepupu dari korban.
Hingga saat ini polisi masih memeriksa 12 orang saksi. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bagian Pasore, Ainus melaporkan. Saya akan membacakan hasil kelompok kami, yaitu deskripsi singkat kasus pelanggaran HAM pengeroyokan siswa SMP di Pontianak. Seorang siswa SMP di Pontianak, Kalimantan Barat yang bernama Audrey dikeroyok oleh sejumlah siswa SMA. Akibat pengeroyokan itu, siswa tersebut mengalami trauma dan harus dirawat di sebuah rumah sakit. Menurut pengakuan korban, pelaku penganiayaan ada 3 orang, sedangkan 9 orang lainnya hanya sebagai penonton. Penyebab dari kasus pelanggaran HAM tersebut ialah penganiayaan itu diduga terjadi karena masalah asmara dan saling komentar di media sosial yang mengakibatkan pelaku marah. Jenis kasus pelanggaran HAM tersebut ialah, untuk jenis kasus pelanggaran HAM ini, kami berpendapat bahwa ini merupakan kasus pelanggaran HAM ringan. Akibat dari kasus pelanggaran HAM tersebut ialah korban mengalami kekerasan fisik dan psikis, seperti ditendang, dipukul, diseret sampai kepalanya dibentur ke aspal. Solusi atas kasus pelanggaran HAM tersebut ialah, menurut kami, bahwa kejadian ini bisa saja tidak terjadi apabila masing-masing pihak bisa saling menghargai satu dengan yang lain tanpa mementingkan ego pribadinya. Saran kami agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang serupa di kemudian hari ialah bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan telah diberikan hak asasi sejak kita masih dalam kandungan, maka sebaiknya apabila terjadi sesuatu hal yang bisa menimbulkan konflik di antara sesama, maka sebaiknya kita bisa berpikir secara baik dan sadar serta jangan mudah terpancing emosi dan selalu menyikapi setiap masalah dengan hati yang baik. Dan setiap masalah lebih baik dibicarakan dengan baik-baik untuk mendapat solusi yang baik pula. Demikian hasil diskusi kelompok kami yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kami. Dan apabila ada yang mau bertanya, kami memberikan masukan. Yang memberikan masukan kami persilakan. Pertanyaan kami buka dengan 3 sesi. Setiap sesi diadakan 2 pertanyaan. Buat teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya mau bertanya dari kelompok 1. Menurut kalian, apakah penganiayaan ini terjadi murni hanya karena kesalahan si pelaku? Ya, terima kasih untuk Ariel. Kami akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari kakak. Yang kedua, siapa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya dari kelompok 3. Menurut kelompok kalian, apa yang menjadi alasan kalian mengatakan kasus penganiayaan ini termasuk pelanggaran HAM ringan, sementara si korban sudah sampai dirawat di rumah sakit? Pertanyaan dari Arif. Menurut kalian, apakah penganiayaan ini terjadi murni hanya karena kesalahan si pelaku? Saya akan menjawab, tidak. Karena menurut kami, sebuah masalah terjadi pasti karena ada sebab dan akibatnya. Sama seperti kejadian ini, kalau saja si korban dan si pelaku tidak saling memberikan komentar yang tidak baik, pasti masalah ini tidak akan terjadi. Apakah saudara Arif sudah puas? Puas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Menurut kelompok kalian, apa yang menjadi alasan kalian mengatakan kasus penganiayaan ini termasuk jenis pelanggaran HAM ringan, sementara ini korban sudah sampai dirawat di rumah sakit? Baik, jawaban kami, karena sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa salah satu contoh pelanggaran HAM ringan adalah penganiayaan. Apakah saudara Yeni puas? Iya. Kita akan membuka sesi kedua, yaitu jika ada yang mau bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Saya Saud Manulang dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah pelaku pelanggaran HAM yang masih di bawah umur tidak bisa dihukum? Mengapa?
Saya Mika dari kelompok 1 ini bertanya, apabila terjadi pelanggaran HAM, siapa yang dirugikan? Oke, pertanyaan sesi kedua kami tutup. Dan kami akan menjawab pertanyaan dari Mikael dan Saul Mahmud. Iya, tiga ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saul Mauli. Apakah pelaku pelanggaran HAM yang masih di bawah umur tidak bisa dihukum? Mengapa? Bisa, tapi sesuai dengan sistem perundang-undangan kita bahwa seseorang yang melakukan sebuah kejahatan dan masih di bawah umur bisa dijatuhi hukuman namun tetap dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak. Apakah saudara Saul Mauli sudah puas? Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Mikael. Apabila terjadi sebuah pelanggaran HAM, siapa yang dirugikan? Ya, menurut saya di dalam setiap adanya masalah pelanggaran HAM, maka yang dirugikan ialah kedua belah pihak, baik pelaku maupun korbannya. Apakah saudara Mikael sudah puas? Ya, puas. Kita masuk ke sesi ketiga. Siapa yang ingin bertanya masih dipersilakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka sesi ketiga kami tutup dan kami meminta Bapak Syaloho untuk memberikan tanggapannya tentang diskusi kelompok kami. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Mantap ya, mantap. Hasil diskusinya benar-benar berjalan. Benar melaksanakan diskusi bersama dalam setiap pekerjaan kelompok, bukan hanya dikerjakan oleh satu orang. Memang harus begitu. Jadi ketika memang ada tugas kelompok, maka semua kelompok itu harus bersama-sama mengerjakannya, biar semua bisa menguasai materi. Oke, baik. Seputar tadi kalau dari hasil diskusi yang telah kelompok dua sampaikan, yaitu perihal penganiayaan seorang siswi SMP oleh siswa SMA. Pertanyaan Bapak, pernahkah itu terjadi di lingkungan kita? Hah? Pernah? Karena apa? Ayo. Sama dengan kasus itu juga, karena pacar? Iya. Oh iya ya. Oke. Berarti berpacaran? Pacar? Oh iya. Oke, bagus. Nah, kalau menurut kalian kelompok dua, ya, apakah wajar? Apakah hal yang biasa seseorang itu ya melakukan penganiayaan kepada temannya hanya gara-gara hal yang sepele? Tidak. Menurut kalian, bisakah kita benarkan apabila hanya akibat respon dari orang lain, respon dari temannya yang tidak baik, ya, hingga membuat si pelaku pelanggaran HAM atau si pelaku penganiayaan itu marah hingga bisa melaksanakan penganiayaan? Apakah bisa diterima akal? Misal contoh ini, ya, misal ini si Ulan, ya kan, si Ulan dianiaya oleh si Suryadi. Tapi timbul masalahnya itu karena ketika si Suryadi menanyakan sesuatu hal kepada si Ulan, tapi si Ulannya selalu ngeles, iya, selalu memberikan jawaban-jawaban yang tidak enak didengar, ya kan? Nah, hingga membuat Suryadi emosi dan sulit emosinya,
Sejujurnya pun manusianya tipikalnya yang emosian, jadi sedikit-sedikit emosi kan gitu kan. Nah, hingga akhirnya terjadilah permasalahannya dengan Nyayang itu karena Suryadi nggak tahan lagi dengan sikap si Wulan yang seolah-olah menurut Suryadi si Wulan itu kayak ngejek dia, padahal Wulan itu masih juniornya di sekolah ini. Akhirnya Suryadi pun marah dan akhirnya menganiaya si Wulan. Apakah itu dapat dibenarkan? Ayo, dapatkah dibenarkan atau tidak? Kalau masalah dibenarkan Pak, bisa dibenarkan karena setiap orang memberikan pertanyaan kepada seseorang itu maunya dijawab dengan benar Pak. Oke, yuk. Tapi Pak, kalau masalah soal kekerasan tidak sewajarnya. Saya sendiri melakukan kekerasan kepada Ibu. Kita harus gampang tangkap dan menganalisis soal masalah. Memang tidak pernah dibenarkan. Makanya kita diajarkan itu untuk selalu bersabar. Kita diajarkan itu untuk saling menjaga harmonisasi dengan teman-teman sekitar. Jadi kalau ada masalah, tidaklah selalu harus diakhiri dengan tapi harus diselesaikan dengan cara baik-baik, duduk bersama, bicarakan baik-baik dengan kepala yang dingin, jangan emosian. Hingga masalah konflik ini pun bisa terselesaikan dengan baik. Masalah pun selesai, hubungan antara teman kita pun tetap harmoni. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya tadi, atas hasil diskusi kelompoknya sudah bagus dalam hal menganalisis masalah-masalah yang tadi sudah kita tampilkan, walaupun masih ada sedikit kekurangannya. Oke, saya rasa itu saja permohonan dari Bapak. Silakan. Demikian hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan dan kejanggalan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada Bapak Sialo sebagai guru pendidik kami. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya. Cukup sekian hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya baik, silakan. Baiklah, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Yang saya hormati Bapak Guru kita, Bapak Ersialo, yang kami hormati juga teman-teman kami sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas kasih dan kesempatannya kami dapat menyelesaikan hasil diskusi kelompok kami ini seperti yang ditugaskan oleh Bapak Ersialo kepada kami. Dan kami akan memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Saya yang bernama Vincentius Mendropa. Saya yang bernama Darwin Yusuf Christian Mabun. Saya Sarmoni Paskaria Simanula. Saya Dero Sialo. Dan saya Yeni Sofia Subarani. Baiklah, kami sekarang akan mempresentasikan langsung penampilan video kasus pelanggaran HAM sebagai bahan presentasi kami, dan kami minta teman-teman semua untuk memperhatikannya dengan baik. Karena dari sinilah bahan kami, dan dengan segala hormat kami minta bantuan kepada Bapak Ritan Ersialo untuk menampilkannya. Judul dari kasus pelanggaran HAM ini adalah beribadah di Indragiri Hilir. Saudara, pemerintah Provinsi Riau akan memanggil pihak TNI, Polri, dan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk membahas kasus pengusiran jemaat yang sedang beribadah di Kabupaten Indragiri Hilir.
Wakil Gubernur Riau Edi Natarasoke menyebut jika sebelum peristiwa ini sudah ada pertemuan dalam forum kerukunan umat beragama pada 6 Agustus 2019. Dalam forum ini sudah disepakati jika aktivitas ibadah di kediaman Pendeta Damianus Sinaga harus dihentikan dan disegel karena tidak sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2008 tentang pendirian rumah ibadah. Dalam video yang viral di media sosial, pembubaran terjadi saat ibadah sedang berlangsung. Kira informasi yang karena semua sudah dilakukan gubernur ibadah mobil jadi ini kehendak seluruh termasuk dari WIBA. Jadi hasil kesepakatan itu semua sudah disepakati. Hanya penting di dalam pelaksananya jadi kemudian kembali kembali hari ini adalah kembali memimpin rapat karena sore itu kita komisi. Kalau kita berharap semua apa yang terjadi kemarin itu tidak terulang dan kita bersama-sama bagaimana kesinergian supaya ke depan PGRI bisa lebih. Jemaat Gereja GPDI Efata di Dusun Sari Agung, Kabupaten Indragiri Hilir ini histeris saat anggota Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir datang untuk menghentikan kegiatan ibadah pada 25 Agustus 2019. Dialog sempat terjadi. Jemaat meminta agar petugas mengizinkan mereka melakukan ibadah. Kasus ini sempat viral di media sosial. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam penghentian ibadah Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPGI) yang terjadi di Indragiri Hilir Riau. Ketua PGI Albertus Pati menyatakan perlu adanya dialog untuk menyelesaikan kasus penolakan ibadah itu. Dari sini akan diketahui pangkal masalah pembubaran dan penolakan ibadah. Kalau penolakannya karena suaranya misalnya nyanyi kekerasan, itu mungkin bisa diberitahu supaya suaranya dikurangi. Tapi kalau penolakannya tanpa alasan apapun, hanya karena berbeda agama, suaranya apalagi kalau atas nama penolakan itu pemerintah lokal kemudian mengatakan ini mesti ditutup, mesti disegel. Ini pertama-tama harus dikatakan bahwa ketika ada masyarakat yang menolak asal menolak, maka itu berarti bahwa masyarakat itu tidak sesuai atau tidak menjiwai sungguh-sungguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saat penghentian ibadah dilakukan, anggota kepolisian juga hadir di lokasi. Namun Kepala Kepolisian Daerah Riau tak mau menanggapi peristiwa ini dan menyerahkan kasus ini kepada pemerintah Provinsi Riau. Kasus ini berulang ketika pendeta jemaat GPDI Efata mendapat surat penolakan masyarakat untuk aktivitas ibadah dan rencana pembangunan rumah ibadah di kediamannya pada 7 Februari 2017. Proses dialog pihak gereja dengan masyarakat sempat terjadi, namun tidak ada kesepakatan yang terjadi. Hingga akhirnya anggota Satpol PP menyegel rumah kediaman pendeta Damianus Sinaga yang dijadikan untuk tempat kegiatan ibadah jemaat GPDI Efata pada 8 Agustus 2019. Tim Liputan Kompas TV. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Deskripsi singkat kasus pelanggaran HAM tersebut. Adanya pelanggaran beribadah oleh anggota Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir bagi jemaat Gereja GPDI Efata di Dusun Sari Agung, Kabupaten Indragiri Riau pada tanggal 25 Agustus tahun 2019. Dengan alasan adanya penolakan dari sejumlah warga sejak Februari tahun 2019 dengan alasan tidak memiliki izin tempat tinggal ibadah. Penyebab dari kasus pelanggaran HAM tersebut ialah adanya penolakan warga akan keberadaan rumah ibadah seperti daerah mereka. Jenis kasus pelanggaran HAM tersebut ialah jenis kasus pelanggaran HAM ringan.
Akibat dari kasus pelanggaran HAM tersebut ialah harmonisasi antara masyarakat jadi tidak ada. Solusi atas kasus pelanggaran HAM tersebut ialah, menurut kami, kita sebagai warga negara yang baik haruslah saling menghargai antara sesama tanpa memandang agama, suku, dan ras. Karena semua sama-sama warga negara Indonesia yang sudah dilindungi oleh undang-undang, termasuk dalam hal melaksanakan keyakinan dan kegiatan keagamaan yang dianutnya. Saran kami agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang serupa di kemudian hari ialah, mari kita saling menjaga harmonisasi antara masyarakat tanpa menimbulkan adanya ujaran kebencian serta pemanahan lain yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Dan kita harus bisa saling menghargai antara sesama pemeluk agama yang lain. Baik, demikianlah hasil diskusi kelompok kami yang bisa kami sampaikan dalam bentuk presentasi kami. Dan apabila yang ada mau bertanya maupun memberikan masukan dan persilakan. Pertanyaan kami buka dengan sesi di mana masing-masing dengan sesi 2 pertanyaan. Sesi pertama kami buka. Oke, baik, silakan aku. Ya. Saya akan bertanya pada kelompok 3, mengapa sering sekali kita dengarkan adanya penolakan melaksanakan ibadah di negara kita ini? Sudah dengar? Dulu kamu ya? Sudah dengar? Coba pulang sekali lagi aku. Kuat bikin suaranya kuat. Mengapa sering sekali kita dengarkan adanya penolakan melaksanakan ibadah di negara kita ini? Oke. Saya mau bertanya, menurut kalian apakah tidak ada undang-undang yang mengatur kebebasan beribadah menurut agama kita masing-masing? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sesi pertama kami tutup. Jadi kami akan membahas tentang pertanyaan yang diberikan. Jangan terlalu lama-lama membahas anakku ya. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Leoni Sringoringo dari kelompok 2. Ada 3 faktor yang memicu kasus pelanggaran hak atas kebebasan agama yang sering terjadi di negara kita. 1. Regulasi atau norma hukum. Norma hukum mengatur soal pendirian rumah ibadah cenderung menyulitkan kelompok minoritas. 2. Lemahnya penegakan hukum. Lambatnya aparat penegak hukum merespon atas konflik yang terjadi. Sehingga ketika ada konflik seagama terjadi, biasanya kelompok minoritas yang ditekan dan dipaksa mengalah. Dan 3. Ujaran kebencian. Masyarakat yang mudah terpapar dengan narasi dan ujaran kebencian. Apakah Anda puas? Ya, saya puas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saridia dari nomor 1. Menurut kalian, apakah tidak ada undang-undang yang mengatur kebebasan beribadah menurut agama kita masing-masing? Baiklah, jawabannya, kebebasan untuk beragama sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28E ayat 1 yang menegaskan akan jaminan kebebasan beragama. Apakah Anda puas? Ya, saya puas. Baiklah, pertanyaan sesi kedua kami buka kembali. Kalau masih ada yang bertanya, kami persilakan. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan, menurut kalian apakah tindakan daripada Satpol PP tersebut membubarkan peribadahan tersebut dapat dibenarkan? Mengapa? Jika masih ada yang bertanya, Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut kalian apakah dengan adanya pelarangan beribadah tersebut bisa menimbulkan konflik di dalam masyarakat? Coba jelaskan. baiklah, pertanyaan sesi kedua kami tutup kembali. Kami akan menjawabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suryani yang dari kelompok 2. Menurut kalian, apakah tindakan dari Satpol PP tersebut yang membubarkan perpindahan tersebut dapat dibenarkan? Mengapa? Baik, saya akan menjawabnya.
Menurut kami, tindakan Satpol PP tersebut tidak bisa dibenarkan karena Satpol PP adalah termasuk aparat penegak hukum di dalam pemerintahan daerah. Maka tentulah mereka harus berlaku adil bagi semua masyarakat tanpa pandang bulu. Dan alangkah baiknya memang dibiarkan dulu selesai ibadah tersebut baru dibuat tindakan. Demikianlah hasil jawaban kami, jika dapat diterima kami seperti itu. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari Febiola. Menurut kalian, apakah dengan adanya pelanggaran beribadah tersebut bisa menimbulkan konflik di dalam masyarakat? Coba jelaskan. Baik. Jelas akan menimbulkan konflik dalam masyarakat karena dengan adanya kejadian seperti ini, maka hubungan bermasyarakat itu akan menurun sehingga rasa kebersamaan dan sosial itu pun akan hilang. Anda puas? Puas. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan sesi ketiga kami buka kembali. Kalau masih ada yang mau bertanya, kami persilakan. Bagaimana solusi agar kejadian ini tidak terulang kembali? Baik, kami silakan lagi untuk bertanya. Baik, kalau masih ada aku, kalau ada lagi, biar mereka tutup. Pas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan akademika dari kelompok 1. Bagaimana menurut kalian solusi agar kejadian ini tidak terulang lagi? Menurut kami, solusi agar kejadian yang sama tidak terulang lagi kemudian hari adalah dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi bagi generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia. Penegakan hukum yang benar serta kesadaran tidak akan keberagaman bangsa kita ini. Demikianlah jawaban yang kami berikan. Apakah Anda dapat menerimanya? Baik, terima kasih. Baiklah, sebelum kami mengakhiri hasil presentasi kami ini, kami minta saran atau tanggapan dari Bapak Ersialoho dengan segala hormat. Baik. Untuk kelompok 3, hasil presentasinya tadi kebetulan ini yang sering, ya kan? Sering kita perdengarkan permasalahan intoleransi. Ya. Bukan memang terjadi kepada satu agama saja, tapi kepada agama-agama yang minoritas selalu atau sering terjadi. Jadi tadi kebetulan yang diangkat oleh kelompok 3 itu adalah sebuah kasus pembubaran ibadah GPDI ya. GPDI di Desa Agung, Desa Karya Agung, Indragiri Hilir, Riau, daerah Riau, ya kan? Adanya pembubaran paksa yang dilakukan oleh Satpol PP. Oke, baik, dari hasil presentasi tadi dari kelompok 3 ya sudah juga sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Hasilnya sudah bagus, kerjasama timnya bagus, ya dengan tertumpu kepada satu orang, tidak hanya sudah tertuju kepada hanya koordinatornya saja, tapi bisa berbagi semuanya, baik dalam penyampaian materinya maupun dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh temannya sebagai respon balik dari hasil presentasinya. Dan itu yang perlu kita pertahankan ke depannya. Nah, dari hasil presentasi tadi ya dapat kita simpulkan bahwasanya mengganggu orang lain itu beribadah sudah melanggar konstitusi. Karena apa? Karena negara kita sudah menjamin kebebasan beragama. Mana tadi? Nah, tadi mereka sebut undang-undang kan, bukan undang-undang anakku, tapi undang-undang dasar.
dasar 1940. Pasal berapa? Coba kita lihat. Ya, biar Rometo. Ayo, pasal berapa tadi? Pasal Undang-Undang tahun 1945. Undang-Undang dasar. Undang-Undang dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 1. Oke, ya. Pasal 28E ayat 1. Jadi tadi kalian menyebutkannya undang-undang, beda. Kalau undang-undang itu adalah turunan dari undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar itu adalah menjadi dasar, landasan hukum negara Indonesia. Dan kebebasan beragama, kebebasan melaksanakan keyakinannya itu juga sudah merupakan perwujudan dari Pancasila, yaitu sila ke. Ayo, ya. Yang lain sila berapa? Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah jelas-jelas di dalam Pancasila. Ya, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di sana semua agama harus dihargai, harus dilindungi, diberikan kebebasan. Karena negara kita ini, para pendiri negara kita ini pun sejak dulu sudah merasa bahwasanya kemerdekaan negara Indonesia bukanlah ditentukan oleh satu agama, tapi banyak agama yang ada di negara Indonesia, dan itulah kehebatan dan kelebihan negara Indonesia. Dia terdiri dari begitu banyak pulau-pulau, suku-suku, adat istiadatnya, kebudayaannya, bahasa daerahnya, tapi bisa dipersatukan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Iya, itulah yang harus kita banggakan. Dan sebenarnya itulah sebagai kita warga negara Indonesia, ya, sama kan seperti disampaikan oleh teman kita, harus kita saling menjaga harmonisasi, ya, kita jaga toleransi antar umat beragama. Jangan mudah terprovokasi. Tahu terprovokasi? Dia orang demo, diajak demo, ya kan? Disampaikanlah kepada kita hal-hal yang tidak benar tentang si A, contohnya, ya kan, kata ini, oh itu kan gini. Kami rencana minggu depan akan demo ke situ. Karena ikut ya, kalian kan sebagai generasi muda harus mampu, harus bisa, harus diberikan keyakinan. Tapi nanti kita pun terpengaruh. Padahal itu adalah ujaran kebencian, paham radikalisme. Iya, kita tidak boleh sebagai generasi muda, kita nggak boleh gampang menerima hasutan orang lain. Bisa kita terima setiap masalah, setiap pertanyaan, tapi kita harus memikirkannya dengan baik. Baikkah tindakan kita itu atau tidak? Mengganggu harmonisasi atau tidak? Sama seperti di daerah kita, ya, sama seperti di daerah kita. Kalau di daerah kita sekarang ini, misal di desa kita, ya kan, kita di sana yang mayoritas adalah Kristen. Lalu ada tetangga kita 1-2 orang atau 1-2 keluarga yang beragama Muslim. Tapi kita nggak boleh jadi membenci mereka. Kita harus tetap patuh dengan mereka. Kita harus hargai juga kehidupan beragama mereka. Kalau mereka hanya 2 keluarga. Kalau mereka mau mendirikan tempat mereka untuk beribadah, untuk melaksanakan kegiatan keagamaan mereka, silakan. Silakan, itu tidak mengganggu kita. Kalaupun ada yang mengganggu, kita bisa mencarikan solusinya. Jadi itulah tadi, ya, sebagai saran dan masukan
kepada kelompok kita, ya, dari hasil presentasinya bahwasanya memang itulah yang sebenarnya yang Bapak ingin tunjukkan, yang Bapak ingin mintakan dari kalian. Bagaimana kalian bisa menganalisis hasil sebuah kasus, mampu menyampaikannya, dan bisa memberikan solusinya, dan itu bisa tercapai untuk kelompok kalian, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 juga dapat. Bisa kalian berikan saran-sarannya, dan itulah yang bisa kita laksanakan ke depannya untuk kebaikan kita bersama. Jadi itu saja sebagai masukan saja. Apakah perlu untuk pertanyaannya sebagai masukan saja di kelompok 3? Terima kasih, selamat tutup. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami. Bila ada kesalahan dan juga tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada Bapak Ritan Joloko kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan juga arahannya. Kami menutup presentasi kami demikian dan mengucapkan terima kasih. Ada dukungan semua organisasi ini dan gampang, jangan ya sampingkan lah. Oke, bisa juga ya. Baiklah, untuk sekedar mengintrokan peraturan kita yang sudah tegak, ya kan? Kita sedikit bikin dulu sebagai SPP-nya, ya, untuk SPP-nya mana kita apa aku itu lah, ayo kan, ya, semangat ya, ayo juga, kita coba, jangan lebar, oke. Terima kasih Viola. Oke, dan ada semangat kan? Jangan terlalu tegang. Oke, baik. Dari tadi hasil penampilan hasil presentasi dari 3 kelompok tentang menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya. Kalau Bapak lihat sudah bagus, masing-masing ternyata sudah paham, ya, sudah dapat memahami bagaimana cara menganalisis kasus-kasus yang ada di lingkungan kita. Berarti besok-besok di kemudian hari harapan Bapak jangan lagi ada di antara kita yang mau melakukan yang namanya pelanggaran HAM, menyakiti orang lain, menyakiti perasaannya pun tidak boleh. Jangankan menyakiti fisiknya, menyakiti perasaan. Iya, pernah tersakiti nak? Kenapa? Ini masih jarang, tapi kan tadi katanya belum ada pacarnya. Biasanya itu yang tersakiti yang punya pacar. Iya. Lagi naik daunnya, kalau kamu tinggal. Sakit nggak? Sakitnya di mana? Di sini. Iya kan? Iya. Itu dia kalau memang lagi naik daunnya, ya sama kayak kita nanam bunga, lagi muncul-munculnya daun-daun mudanya. Kalau datang kambing ini, sengsara bukannya kan? Iya, sengsara. Padahal kita sudah senang kali udah muncul jelas baru, dengan besar. Orang kita bulan depan pasti udah jadi makan. Tiba-tiba datang kambing ini, maka bulan putus bunganya. Akhirnya bunganya coba lagi muncul. Jadi kita juga harus seperti itu, ya kan? Sebagai bagian daripada apa yang sudah kita sampaikan, kita pelajari hari ini, ya, maka Bapak sarankan buat kita semua, dan
bahwa setiap pelanggaran HAM itu tidaklah tidak pernah dibenarkan oleh siapapun, baik itu secara kemanusiaan, baik itu secara keagamaan, maupun itu secara undang-undang tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu hak individual kita, hak-hak kita yang sudah ada dalam diri kita, yaitu sejak kita dalam kandungan. Iya, dalam kandungan itu sudah ada dalam diri kita. Itu pemberian siapa? Tuhan. Pemberian Tuhan. Apalah kalau kau pikir pemberian mama, enggak. Iya. Kalau pemberian mama itu saya tidak dibagi. Tapi ini pemberian Tuhan. Makanya setiap pemberian Tuhan tidak boleh diambil oleh manusia. Makanya kita juga sebagai manusia, itulah yang pertama kita harus sadari. Kita harus bisa menjaga harmonisasi, ya, harmonisasi antar sesama. Toleransi kita jaga, kebebasan beragama, mari kita saling menghargai, kita saling mendukung. Jangan gampang terprovokasi, ya, dengan ujaran kebencian. Walaupun difitnah orang, seseorang itu kepada kita, jangan langsung ditelan bulat-bulat ceritanya, tapi disaring dulu. Nah, ya, kan itu biasa. Karena kawan kita suka dengan sifat kita, ya kan, jelek-jelek kan sama kita. Oh, itu kawan itu, semalam, pasang malam, ya kan? Jadi kalau kita langsung gampang menerima sebuah cerita, kan bisa-bisa langsung kita, ya kan, ambil telepon, udah, ini, udah emosi sudah dihubung-hubung, nah, tanpa pikir panjang, langsung di WA. Ini kalau di telepon masih mending, masih ada cerita. Ini di WA, bang, malam ini kita ya kan, ini dipanjangkan, ini tetap. Jadi kalau bertanya, biar susah menghapus, kan gitu. Makanya dua panjang, biar susah menghapus titiknya. Jadi tidak ada lagi harapan. Lalu kan sesuai dengan harapan tadi kami menfitnah, tersalurkanlah kemauannya. Jadilah hubungan kita renggang adalah keluar dia masuk, lalu terjadilah kebahagiaan buat mereka. Tinggallah kita kesengsaraan. Dan itulah yang terjadi di dalam setiap proses pelanggaran HAM. Sama halnya seperti yang tadi kita bikin kelompok satu, bupati Langgar itu disiksa, padahal niat keluarganya untuk rehabilitasi. Kalau ke rumah sakit, ya, kalau ke lembaga yang ditentukan oleh negara, mereka tidak punya uang. Tapi di sini bisa, ya kan? Oke, mereka berikan ke sana, mereka serahkan dengan ikhlas memang. Tapi sampai di sana, yang menerima itu menggunakan kesempatannya, kekuasaannya, bukan untuk merehabilitasi, tapi untuk diperbudak sesuai dengan kemauannya sendiri. Ya. Keegoisannya, rasa egoisnya itu menyala-nyala tanpa dipikirkan, tanpa menghargai tadi orang-orang yang menitipkan keluarganya kepada kita. Karena menurut dia, kehidupan yang menitipkan itu jauh di bawah level dan tidak akan bisa berbicara. Jadi kalian juga seperti itu. Jangan mentang-mentang kita cantik, ganteng, lalu suka-suka hati kepada yang jelek, ya kan? Iya. Lalu kalau yang besar juga seperti itu. Jangan kadang-kadang yang kecil suka-suka hati yang besar kepada yang kecil, ya kan? Gak boleh. Dari kecil ini bukan badannya, ya. Begitulah hasil dari pertemuan kita untuk kali ini. Ada lagi yang mau bertanya anakku sebelum kita tutup pertemuan kita? Silakan. Nah, cukup jelas dan silakan anakku. Iya, Pak. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi yang mau tanyakan, ya,
maka adalah kita akhiri pertemuan kita untuk pagi hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita bangga Tuhan masih memberikan kita kesempatan, waktu dan kesehatan ya untuk mengikuti pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkat dalam hidup kita dan memberikan dampak yang lebih baik dalam ilmu yang kita miliki. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita, sebelum akhiri pertemuan kita tutuplah pertemuan kita ini dengan doa. Dan untuk doa penutupnya saya mintakan kesediaannya anak kami Vincenzius dan Rova untuk menutup pertemuan kita saat ini. Bahkan nanti sudah nanti pas jalan oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan kehadirat Tuhan di mana atas kasih dan karunia-Mu kami dapat mengesahkan anugerah-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami telah selesai melaksanakan aktivitas kami, berikan lagi penyembuhan dalam kehidupan kami supaya dapat kami tanamkan dan juga dapat kami laksanakan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mau pulang. Berkatilah kami di perjalanan dan juga guru-guru kami, Tuhan, supaya kami dipertemukan dengan keluarga kami dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, cuma inilah permintaan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Timur kelas sebelumnya dikumpulkan dulu RKPD-nya lah. Ya, RKPD-nya. Oke, sampai di sini pertemuan kita lalu. Selamat siang.